Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Nina sebagai dosen pengampu mata kuliah Markom Introduction. Kali ini saya Naira Uda Gumai akan melakukan business presentation untuk rencana brand saya yaitu Rasaja. Yang pertama, eh, untuk pengenalan Rasaja, Rasaja merupakan produk makanan yang siap saji nih dan kami berencana untuk menawarkan dua menu yaitu menu reguler atau menu dengan kebutuhan makanan sehari-hari biasa lah, bukan menu diet. Sedangkan yang satunya lagi adalah menu dengan perhitungan kalori sehingga eh, bisa dibatasi lah kalorinya sesuai kebutuhan masing-masing. Dan rencana kami ingin melakukan adanya dua store yaitu lewat offline dan online. Untuk market background saja di sini rasanya didasari oleh gaya hidup masyarakat nih, kayak khususnya anak muda di perkotaan yang biasanya tuh ingin serba cepat dan praktis. Sedangkan kebutuhan makanan itu bakal jadi kebutuhan utama untuk manusia, tetapi biasanya kita dihadapi oleh dua pilihan, yaitu makanan cepat saji atau justru makanan yang sehat, karena biasanya sekarang sudah mulai peduli tentang gaya hidup sehat ya. Sehingga kondisi ini saya melihatnya menjadi celah untuk produk makanan yang bisa tetap enak, praktis, serta memiliki porsi yang pas dan terkontrol. Di sini ada masalah dan solusi yang menjadi latar kenapa saya memilih menciptakan produk Rasaja, yaitu permasalahan utama yang kami temukan nih, masyarakat nih biasanya ingin makanan yang dengan porsi yang banyak, praktis, tapi harganya itu terjangkau, harganya ramah di kantong. Tetapi sekarang masyarakat sudah mulai sadar nih akan hidup sehat. Dan rasanya akhirnya saya ciptakan dengan melakukan atau memberikan solusi lah untuk menghadirkan dua opsi menu seperti yang tadi saya berikan penjelasannya. Dan untuk harga, saya menciptakan saja ini di range 40 sampai 60 ribu dengan porsi yang pas dan bisa mengenyangkan lah. Di sini kami melakukan komunikasi pemasaran dengan melakukan pendekatan EMC secara konsisten sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Yang pertama itu kami melakukan advertising. Jadi dalam proses ini kami menggunakan Instagram atau media sosial lainnya sebagai ads, terus ada juga visual banner di GoFood dan GrabFood dan adanya media visual di offline store. Kenapa kami memilih advertising? Karena eh, cara ini tuh efektif untuk meningkatkan brand awareness dalam waktu yang singkat, khususnya untuk produk makanan nih yang biasanya harus mengutamakan visual karena untuk mengunggah selera konsumen lah. Yang kedua adalah sales promotion dan direct marketing. Untuk sales promotion ini untuk melakukan pendorongan pembelian pertama dengan adanya diskon launching, bundle menu, serta adanya promo di platform online. Untuk direct marketing sendiri, kami melakukan interaksi langsung di offline store dan adanya komunikasi personal dengan staff kami pada konsumen melalui media sosial. Untuk yang terakhir ada digital marketing dan PR experience. Di digital marketing ini kami melakukan untuk membangun hubungan dengan adanya konten edukatif, testimoni, serta having fun dengan cerita di balik menu saja. Untuk public relation, biasanya kita akan melakukan kolaborasi lah dengan kantor atau kerjasama dengan lokal ataupun komunitas-komunitas lainnya. Dan experience ini kita melakukan dari free sampling dan testing nih agar konsumen bisa merasakan produk Prasaja secara langsung. Dan sini ada proses pengambilan keputusan konsumen. Di sini saya menganalisis dengan pengenalan masalah, yaitu pasti rasa lapar serta kebutuhan yang praktis. Konsumen ini bisa mencari informasi melalui aplikasi online atau media sosial. Serta setelah mendapatkan informasi tentang Rasaja, mereka akhirnya membeli Rasaja karena penasaran kah atau tentang advertising yang pas dari kami. Setelah itu, pengalaman pasti pembelian positif itu akan membuat konsumen melakukan pembelian ulang atau repeat order serta melakukan word of mouth atau merekomendasikan ke orang lain. Sini ada tagline brand kami yaitu Good Food Made Easy. Jadi kami sengaja bikin ini tuh biar gak ada kesan yang mengintimidasi untuk konsumen karena dengan harga yang pas dan berkualitas sehingga mereka nggak akan mikir kayak oh ini makanan makanan sehat atau makanan kayak gitu tuh mahal biasanya nggak, kami nggak mau kayak gitu, tapi mereka harus tahu kalau tetap ada kualitasnya. Jadi menunya kita tuh pengen ada di
posisi yang dimana brand kami bisa dijangkau untuk semua orang lah. Di sini kami melakukan push and pull strategi juga. Untuk push strategi ini yaitu kegiatan untuk mendorong produk agar langsung ke konsumen. Jadi push strategi pada Rasaja ini kita ada 4 cara, yaitu kita melakukan fitur promosi di GrabFood dan GoFood kayak adanya diskon, free delivery, dan rekomendasi restoran. Yang kedua itu ada paket bundling dan promo waktu terbatas kayak flash sale, itu untuk menciptakan sense of urgency. Ketiga, di offline store-nya saja kita akan menawarkan promo launching, tester menu, dan penawaran khusus pembelian langsung. Dan yang keempat, itu adanya interaksi langsung dengan staff untuk membantu meyakinkan konsumen. Jadi biasanya di push strategi ini kami mengandalkan kegiatan promosi atau diskon-diskon lah untuk mencapai konsumen secara cepat dan menciptakan hubungan jangka pendek. Dan untuk post strategi ini kita menggunakan untuk building brand preference. Jadi untuk menarik pelanggan agar eh, mereka sendiri yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke mereka. Jadi mereka tuh nggak hanya lewat promo aja, tapi karena kesadaran dirinya. Sini ada dari konten marketing yang konsisten, terus juga konsisten rasa, porsi, dan pelayanan menjadi faktor utama. Terus adanya testimoni dan review pelanggan gitulah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Serta adanya kolaborasi dengan kampus, kantor, dan gym untuk membantu keterikatan emosional dengan brand. Jadi intinya semua strategi itu harus dilakukan secara konsisten, dilakukan dengan baik, dan untuk berkembang lah, untuk berkelanjutan usaha ini. Apalagi ditambah dengan adanya push and pull strategi, saja bisa fokus pada keberlanjutan bisnis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.